Bapak dan Ibu, teman-teman terkasih, para pengusaha UKM, apa sih yang harus kita lakukan selama kita mengalami pandemi COVID seperti ini? Banyak pengusaha UKM maupun kecil menengah yang bingung, kalau bahasa Jawanya mumet gitu ya. Bagaimana nih gitu ya? Apa yang akan terjadi? Kapan COVID ini akan berakhir? Tadi malam saya mendapatkan informasi juga bahwa ada rapat apa namanya rapat hasil rakor Forkopimda Kabupaten Banyumas tadi malam yang hasilnya juga lumayan cukup berpengaruh terhadap kondisi UMKM di Kabupaten Banyumas. Ya. Nah, oleh sebab itu kita mau sekarang saya lebih suka nanti teman-teman yang banyak bertanya. Ya, sekali lagi sebagai seorang yang biasa mengajar, saya lebih suka juga lebih banyak ditanya. Jadi masalah realnya apa sehingga saya mampu memberikan jawaban atau pendampingan secara real juga. Ya, Bapak dan Ibu, bicara tentang strategi mengelola bisnis atau toko di era new normal, saya akan cepat saja, saya tidak akan berlama-lama karena corona atau virus COVID-19 ini membuat banyak orang, khususnya pelaku bisnis juga menderita ODP, PDP, OTG, dan PSBB. Beberapa pengusaha mengalami ODP, Pak ya, omset di ambang punah, katanya gitu ya, atau mengalami juga PDP, pengeluaran di atas pendapatan. Wah, ini yang cukup bikin puyeng juga ya. Lalu banyak juga OTG di sekitar kita ya, order tertunda atau gagal. Apalagi saya dengar juga di Kabupaten Banyumas mulai tadi malam sudah mulai diberlakukan jam malam. Nah, ini juga mengurangi pendapatan omset untuk beberapa pelaku usaha yang bergerak di sektor retail. PSBB, penghasilan stop, beban bertambah. Nah, kondisi ini perlu kita sikapi. Tetapi problemnya, banyak sekali saya temukan di lapangan, kenyataannya adalah banyak pelaku usaha yang terlalu banyak menerima informasi sehingga akhirnya menjadi bingung. Lalu lambat dalam hal mengambil keputusan, sehingga aksinya menjadi lebih minim dan hasilnya tanpa hasil. Karena terlalu banyak informasi, dari WHO ngomong seperti ini, Menteri Kesehatan ngomong seperti ini, belum berita di WhatsApp group, belum lagi dari pemberitaan lokal di daerah, seperti itu. Saya banyak menemukan pengusaha-pengusaha itu minim aksi. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi. Nah, oleh sebab itu, saya ingin memberikan tips dulu di awal, informasi kita butuh sebagai pelaku bisnis, tetapi mari kita belajar untuk menyaring terlebih dahulu. Ketika kita sudah saring, mana yang penting, mana yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa cepat mengambil keputusan, sehingga kita banyak bisa mengambil suatu action-action dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Sehingga pada akhirnya yang kita harapkan memberikan hasil yang baik, gitu ya, nggak pusing. Nah, kita akan melihat bagaimana melakukan bisnis di area atau era new normal. Saya sebut area new normal ini adalah area survival mode ya. Bagaimana kita bertahan hidup. Banyak di lapangan saya menemukan, Pak, yang penting sekarang nggak usah mikirin gimana kita bisa berkembang, yang penting bisa survive aja, Pak. Gimana caranya kita bisa survive dengan kondisi seperti ini, gitu ya. Lalu kita, dan saya juga mau memberitahukan kepada teman-teman semua, para pelaku usaha dan UKM untuk jangan cuma berpikir strategi survive, tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia ini untuk recover dan growth. Bagaimana untuk segera memperbaiki diri dan berkembang. Nah, saya setuju dengan tadi istilah Pak Yunianto yang mengatakan kita butuh membangun sebuah ekosistem bersama. Nah, inilah yang mau ditawarkan oleh Red & Big. Teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini, target acara kita malam hari ini adalah bagaimana kita mampu mendapatkan tools. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu kalau di sesi-sesi saya ada beberapa kata-kata yang dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menerjemahkannya, karena kadang-kadang dalam satu kata kalau kita terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia itu kurang dapat artinya. Dan yang kedua kurang keren gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin
minta maaf dulu kepada teman-teman semua, para pelaku bisnis dan usaha UKM, untuk ketika nanti banyak hal-hal dalam bahasa Inggris, mohon dimaafkan, dan saya akan mencoba untuk menyampaikannya dalam versi bahasa Indonesianya. Ya, jadi pada malam hari ini yang kita mau dapetin adalah tools-nya. Jadi saya tidak bisa memberikan ikan, tapi mudah-mudahan kail yang saya berikan malam hari ini mampu digunakan oleh teman-teman sekalian, para pengusaha dan UKM, untuk bisa mendapatkan banyak hal untuk bisa menolong bisnisnya dan tokonya. Kami dari Red & Big Coaching and Consulting memiliki 7 faktor keberhasilan bisnis yang menjadikan 7 faktor ini menjadi bahan kita untuk mapping. Nah, biasanya nanti teman-teman nanti dari UKM kalau ada yang mau bersinergi dengan kami akan membantu di mapping untuk dipetakan bisnisnya. Pemetaan bisnis. 7 faktor keberhasilan itu kuncinya, core-nya nomor 1 ada di vision, mission, dan value. Justru ketika hari-hari sekarang, ketika pandemi COVID-19 ini, visi, misi, dan nilai-nilai yang dihidupi oleh sebuah bisnis atau perusahaan, itulah yang sangat berperan penting. Apakah bisnis dan usaha itu bisa survive atau tidak? Belum sampai di situ. Kadang-kadang saya juga bertemu dengan bisnis yang ternyata harus secara cepat harus segera mengganti visi, misi, dan nilai-nilainya. Karena kalau nggak diganti, akan ketinggalan zaman dan akan tergerus dengan efek dari COVID-19. Ini menjadi nomor 1. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis atau tokoh yang kita kelola saat ini punya visi, punya misi, dan punya nilai-nilai yang kita hidupi? Ibaratnya, visi, misi, dan values ini adalah merupakan suatu tujuan. Ibaratnya, kalau sebuah bis, itu tujuannya mau kemana? Toko Anda, bisnis Anda, tujuannya mau kemana? Kalau tujuannya aja nggak jelas, menjalani hari demi hari, yang penting bisa jualan, yang penting bisa jual, dapat duit buat dipakai buat makan, besok ya gimana besok, gitu ya. Besok dapat uang lagi, dipakai lagi buat beli kebutuhan pokok. Kalau cara berpikir kita modelnya masih seperti itu, pola lama, saya khawatir usaha apapun yang kita lakukan nanti akan sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada arahan yang jelas. Nah, yang kedua, yang menjadi tolak ukur untuk kita pemetaan bisnis adalah people and culture, atau orang dengan budaya. Nah, bagaimana orang-orang yang ada di dalam bisnis kita, usaha kita, ini sudah oke belum? Ya, nanti saya akan bahas lebih jauh lagi. Lalu yang ketiga, di sisi dari finansial, dari sisi keuangan. Dan ternyata memang betul, terbukti bahwa bisnis-bisnis yang bisa bertahan di area COVID-19 ini adalah bisnis-bisnis yang mereka memegang uang tunai. Ya, kalau bisnis-bisnis yang masih mengandalkan hutang, pinjaman, waduh, itu akan kerepotan ya di masa-masa sekarang. Apalagi pengaturan keuangannya masih belum baik. Nah, lalu yang keempat, sisi komersial. Bagaimana untuk menjualnya? Bagaimana produk ini bisa laku terjual? Bagaimana orang bisa tahu manfaat dari produk yang saya jual misalnya? Ini sisi nomor 4. Nomor 5, support dan teknologi. Kita semua tahu ya, PSBB ini membuat bisnis ini kan menjadi semuanya stagnan. Mau tutup. Ya, saya kemarin jalan-jalan di Purwokerto aja, Moro yang sebegitu besar aja sepi sekali, gitu ya. Lalu bagaimana? Di situ kita bisa melihat banyak sekali pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku yang buka toko di Moro aja di Purwokerto itu, mereka kebingungan. Kemana mereka harus menjual? Nah, hari-hari ini support dan teknologi menjadi satu hal yang sudah wajib ada. Nanti saya juga akan perkenalkan sahabat saya, rekan kami, asosiat konsultan kami yang bergerak di bidang digital, yang nanti akan banyak bicara juga di seminar minggu depan, ya, bicara tentang teknologi. Itu nanti. Nah, yang nomor 6 adalah proses. Hari-hari ini, proses yang benar-benar efektif, yang benar-benar efisien, yang masih bisa berjalan. Bagaimana kita bisa melihat proses bisnis kita? Ya, sudah efektif belum?
Lalu yang ketujuh, terakhir adalah strategi. Strategi apa yang kita jalani? Bagaimana kita bisa memutuskan strategi yang terbaik, yang cocok dengan bisnis kita? Nah, ini 7 faktor keberhasilan bisnis yang saya mau coba untuk tawarkan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Banyumas. Kalau mau yuk kita bersinergi, kita sama-sama lakukan pemetaan bisnis seperti ini, gitu ya. Nah, saya sekarang akan mulai bagaimana sekarang strateginya. Nah, saya akan berbagi sekarang ya, berbagi bicara tentang strategi. Ada 2 strategi besar, yaitu strategi perubahan dan strategi peluang. Change management dan chance management. Teman-teman semua, para pelaku usaha, dari sisi perubahan, strategi perubahan, tidak ada kata lain kecuali kita harus mulai belajar dan bertumbuh. Mau nggak mau, COVID-19 ini memaksa kita, membuat kita untuk mau belajar banyak hal baru. Dan juga kita dipaksa untuk mau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Sebab kalau kita bicara biasa-biasa saja, itu bukan bertumbuh namanya. Lalu berikutnya lagi, kita juga ditantang untuk bisa menemukan kolam-kolam yang baru. Dalam arti lebih dari sekedar blue ocean strategy, tapi bicara tentang bagaimana kita bisa menciptakan kolam yang baru. Saya mau cerita bagaimana teman saya di Jakarta, dia bisnisnya di bidang IO, event organizer. Selama COVID-19 ini bisnisnya mati, dan dia harus mencari kolam baru, dan dia sekarang bisnis ikan cupang. Ini salah satu contoh perubahan yang bisa kita juga lihat. Bahwa ternyata tidak ada ceritanya sekarang idealisme. Oh, bisnis saya harus begini, ABC. Kalau orang-orang yang masih menggunakan pola lama idealis seperti itu, zaman sekarang kayaknya nanti akan kesulitan deh ya. Tapi kita bagaimana mau mencari kolam yang baru dalam usaha kita. Nah, lalu strategi yang kedua bicara tentang peluang, kita juga ditantang untuk memaksimalkan potensi yang ada. Dan yang saya katakan, potensi yang kita miliki sekarang adalah yang mahal dan cukup berharga dan sangat berharga adalah waktu. Apakah kita sudah memaksimalkan potensi waktu yang kita miliki ini untuk kita belajar hal baru, untuk melakukan hal baru, untuk menciptakan kolam-kolam yang baru itu? Dan yang terakhir bicara tentang peluang adalah apakah kita sudah mulai melangkah? Karena apalah artinya kita punya konsep, apalah artinya kita punya strategi yang baik, tapi kita nggak mulai untuk melangkah. Nah, teman-teman semua, kalau yang ada yang mau bertanya, silahkan langsung gunakan fitur chat di Zoom untuk bertanya. Ya, untuk bertanya kepada co-host dan teman-teman panitia yang bisa merangkum nanti pertanyaannya untuk kita bahas di sesi Q&A, tanya jawab. Charles Darwin pernah mengatakan demikian, it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Mau mengatakan bahwa spesies yang dapat bertahan adalah bukan spesies yang paling kuat, bukan juga yang paling pandai, tetapi justru spesies yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya termasuk tipe spesies yang mampu beradaptasi dengan cepat dengan perubahan ini atau tidak? Apakah kita ini termasuk spesies yang mampu dengan cepat menyikapi perubahan zaman atau tidak? Nah, saya kasih beberapa tools-nya, teman-teman para pengusaha pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama bicara tentang perubahan adalah gaya manajemen atau manajemen style. Saya suka dengan istilah gaya. Karena tanpa kita sadari, zaman sekarang itu orang senang tampil gaya. Gaya manajemen kita seperti apa? Dan yang kedua, gaya berbisnis kita seperti apa? Mudah-mudahan ini menjadi satu kail yang dapat kita gunakan setelah selesai dari webinar ini. Yang pertama bicara tentang gaya manajemen atau gaya mengatur orang. Apakah kita sudah memiliki tim dengan isinya di mana di situ ada orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat dan kontrol yang tepat? Saya katakan manajemen style ini menjadi perhatian utama saya. Kenapa? Karena UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Saya setuju dengan kata tadi siapa, Pak Joko atau Pak Yunianto yang mengatakan itu. Tulang punggung perekonomian Indonesia itu ditopang oleh UMKM.
Kenapa? Selain bisa melahirkan potensi-potensi ekonomi, UMKM juga adalah salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja paling banyak. Dikala perusahaan-perusahaan korporasi yang besar yang memiliki ribuan karyawan, kita katakan, sudah mulai banyak mem-PHK-kan karyawannya di masa COVID-19 ini, UMKM yang masih mampu menjaga stabilitas ketersediaan tenaga kerja. Walaupun memang ada banyak yang dikurang-kurangi, tapi lebih relatif stabil dibandingkan korporasi. Nah, yang menjadi PR buat kita sepulang dari webinar ini adalah apakah orang-orang yang dimiliki atau orang-orang yang ada di dalam tim kita yang membantu kita ini adalah orang-orang yang tepat. Dalam arti orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Dia bekerja sesuai dengan passion-nya atau sesuai dengan minatnya. Karena saya banyak sekali menemukan bahwa orang itu bekerja tidak sesuai dengan bidang dia sekolah dulu. Nah, kita sebagai pemilik bisnis atau usaha, kita harus bisa mencari betul-betul. Belum tentu orang yang lulusan akuntansi memang jiwanya, hatinya di accounting, di ngurusin duit. Belum tentu. Bahkan mungkin kadang-kadang yang lulusan sekretaris, yang lulusan administrasi komputer biasa saja di D3, tetapi passion dia diurusin keuangan, justru dia lebih baik daripada orang yang lulusan S1 akuntansi. Nah, ini maksud saya, di saat-saat seperti ini adalah saat yang bagus untuk kita konsolidasi ke dalam untuk lebih melihat apakah kita benar-benar orang yang tepat atau orang ternyata kita selama ini menaruh orang di posisi yang salah, di pekerjaan yang tepat. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mengontrol orang-orang tersebut? Apakah kita sudah punya tools untuk mengontrol orang-orang tersebut? Apalagi dikatakan sekarang 25% wajib untuk kerja dari rumah. Dan saya bertanya dengan teman-teman pengusaha di Jakarta maupun di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, bahwa ternyata pandemi COVID-19 ini membuka mata mereka bahwa ternyata memang ada beberapa pekerjaan yang saya bisa meng-hire orang itu bisa kerja dari rumah. Ternyata hasilnya, produktivitasnya sama kok dengan dia kerja di kantor. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menentukan orang tersebut cocok kerja di rumah? Bagaimana kita bisa mengontrol mereka? Nah, ini kan menjadi tugas kita. Karena kalau kita tidak bisa menemukan orang yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan kita tidak memiliki kontrol yang tepat, maka aspek manusia ini akan menjadi beban, dan justru ini beban yang paling besar di dalam setiap bisnis. Bisnis apapun kan yang paling beban paling berat kan adalah urusan menggaji, urusan membayar jasa. Oleh sebab itu, ini menjadi prioritas utama kita untuk strategi yang mau kita pelajari malam hari ini. Nah, bicara tentang orang yang tepat, kita harus melihat skill dan value. Ini dua aspek juga yang perlu kita telusuri lebih jauh. Apakah dia punya skill yang mumpuni? Apakah kompetensinya cocok dengan kebutuhan kita? Lalu yang kedua, apakah dia memiliki nilai-nilai yang mendukung? Jangan sampai orang yang kita pekerjakan adalah orang-orang yang memang punya skill jualan luar biasa, tapi selain jualannya hebat, tapi juga berbohongnya juga hebat. Artinya nggak punya value-value seperti integrity, kejujuran, kesetiaan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu kita telusuri, bukan hanya saja dalam hal kompetensi. Lalu bagaimana cara kita kalau kita sudah bertemu dengan orang-orang seperti itu? Kita juga perlu mengupgrade mereka. Kita juga perlu untuk sharing kepada mereka tentang visi, misi, dan value yang kita jalani dalam menjalankan bisnis. Dan kadang kita juga perlu menginspirasi mereka. Terjun ke lapangan bersama dengan mereka. Nah, teman-teman, para pengusaha dan UKM yang terkasih, ini merupakan satu hal yang penting yang kita juga perlu untuk melihat ke dalam, ya. Nah, pekerjaan yang tepat bicara tentang job desk-nya. Apakah sementara ini
loading pekerjaannya sudah pas atau belum? Lalu kompensasinya bagaimana? Bagaimana kita membayar mereka? Apakah mereka sudah cukup atau belum? Atau sudah pas belum dengan job desk-nya? Jangan sampai nanti justru banyak kejadian setelah COVID-19 ini, banyak orang ternyata dia cerita sama saya, ternyata bro, saya membayar karyawan saya itu kemahalan. Karena ternyata pekerjaan dia itu sangat-sangat sederhana. Job desk-nya dia itu ternyata sangat-sangat simpel. Dan ternyata loading pekerjaannya masih sangat sedikit. Saya masih bisa memberikan pekerjaan lebih kepada orang. Untuk standar kompensasi tertentu misalnya. Nah, teman-teman semua, mari kita melihat ini juga menjadi satu hal yang penting. Ada tabel, ada diagram, 4 diagram, yang dapat digunakan untuk teman-teman mengambil keputusan, bicara tentang strategi mengatur orang ini ya, bicara tentang usaha dengan hasil. Saya bagi menjadi ada di sini hijau, merah, kuning gitu ya. Ada orang-orang yang ketika nanti kita lihat, oh ya memang dia usahanya memang baik, effortnya gitu ya, masih tinggi selama pandemi COVID-19 ini dan hasilnya pun masih bagus, gitu misalnya ya. Berarti job desk-nya tetap, kompensasinya tetap. Ini salah satu referensi buat teman-teman semua. Bagaimana kalau kita ketemu sama orang-orang yang bekerja di tim kita, hasilnya tetap, ternyata usahanya, ternyata setelah pandemi COVID-19 ini, ternyata dia effortnya nggak terlalu jauh nih, nggak terlalu banyak. Karena dia kerja dari rumah misalnya. Gitu kan? Berarti kalau kayak gitu, kita bisa memberikan job desk tambahan kepada dia. Atau kita bisa memberikan kepada dia job desk-nya mungkin tetap, atau kompensasinya mungkin dikurangi atau disesuaikan. Karena dengan hasil yang sama, usaha dia juga nggak terlalu banyak, bahkan berkurang dibandingkan dulu zaman sebelum COVID misalnya. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita bertemu dengan tim kita yang usahanya tinggi, tetapi hasilnya malah makin kecil. Dengan kata lain, ini kok setelah COVID ini dia kelihatan sibuk, tapi hasilnya nggak ada. Nah, kita bisa mungkin berpikir untuk mutasi, kalau memang ada kesempatan untuk dimutasikan gitu ya bagi karyawan tersebut. Ya. Atau juga job desk berubah total dan kompensasi menyesuaikan, itu mutasi. Atau kita juga bisa membuat orang ini menjadi bekerja dari rumah, work from home. Tentu saja dengan target dan output yang baru. Atau kita juga bisa mengganti justru orang ini dengan digitalisasi, strategi digitalisasi. Ya, dengan kata lain, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, contoh orang-orang personalia, orang-orang yang di divisi ngurusin orang HR. Kalau memang ternyata bisa diganti dengan aplikasi, kenapa tidak? Itu yang saya maksud dengan digitalisasi. Karena sekarang sudah banyak sekali program-program aplikasi yang menggantikan fungsi dari HR administration atau kepersonaliaan. Nah, apalagi kalau kita berjumpa dengan orang-orang ternyata di tim kita yang usahanya setelah COVID ini semakin kecil dan hasilnya pun semakin kecil. Kita mungkin bisa berpikir untuk memberikan strategi memberikan pilihan kepada dia untuk pensiun dini atau PHK. Tapi saya nggak suka dengan istilah pemutusan hubungan kerja. Saya lebih suka dengan istilah PHK, yaitu peningkatan hubungan kerjasama. Artinya, ketika kita melihat, kita harus bisa realistis melihat kondisi. Kalau memang organisasi kita atau bisnis kita terlalu banyak orang, ya, kita harus berani mengambil keputusan untuk supaya menjaga bahtera atau perahu bisnis kita tetap bisa balik, tetap bisa survive, yaitu dengan cara PHK, peningkatan hubungan kerjasama ini. Yaitu dengan cara kita ajak dia untuk bicara, kita ajak dia, kita gali dia punya kemampuan apa, punya potensi apa. Kalau perlu, kalau kita masih punya ada tenaga, kita bantu dia, kita dampingi dia untuk dia bisa berwirausaha. Contohnya seperti itu. Ini saya katakan peningkatan hubungan kerjasama, PHK itu. Ya, bukan dengan kata lain dipecat. Saya kurang setuju dengan istilah dipecat. Tapi justru yuk kita maksimalkan potensinya. Apa yang kita bisa buatkan buat dia. Bisnis apa, usaha apa. Apakah buka warung, apakah buka
cabang buat dari warung kita atau bisnis kita, toko kita. Ya. Nah, studi mengatakan bahwa kebahagiaan, faktor kebahagiaan, orang yang kerjanya happy itu meningkatkan produktivitas 12%. Tetapi pekerja yang nggak happy itu justru menurunkan produktivitas 10%. Oleh sebab itu, pastikan orang-orang yang bekerja atau membantu kita adalah orang-orang yang happy, orang-orang yang ya produktif, gitu ya, happy dan produktif. Nah, lalu terakhir bicara tentang manajemen style, bicara tentang kontrol yang tepat. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka? Nah, perlu diperhatikan bahwa Presiden Jokowi udah bilang bahwa nomor satu itu adalah kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam hal berkomunikasi pun kita juga harus menjaga jarak. Bahkan sekarang bagaimana kita memaksimalkan teknologi untuk berkomunikasi. Ya, untuk mengontrol pekerjaan setiap orang-orang yang membantu kita dalam pekerjaan. Lalu task and time management, lalu HR information system. Kontrol yang tepat dapat kita berikan kepada aplikasi atau kepada teknologi. Oleh sebab itu saya mengundang teman-teman semua UMKM, yuk kita lebih melek teknologi yuk. Supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan zaman. Banyak hal-hal yang sekarang sudah bisa digantikan dengan aplikasi, dengan software. Dan harganya pun sangat-sangat terjangkau. Ya, teman-teman semua, untuk berkomunikasi, untuk task and time management, termasuk juga adalah HR information system yang tadi saya katakan, kepersonaliaan seperti itu. Ya, gunakan teknologi atau kontrol yang tepat. Nah, berikutnya bicara tentang business style gitu ya. Apakah kita sudah produk atau jasa kita adalah sudah merupakan produk jasa yang tepat? Ini waktunya kita untuk evaluasi. Apakah bisnis kita, produk atau jasa yang kita tawarkan ini sudah tepat atau belum? Masih relevan atau sudah ketinggalan zaman? Lalu yang kedua, bagaimana strategi dan saluran penjualannya? Apakah kita sudah menjual di saluran penjualan yang tepat atau sales funnel yang tepat? Lalu strateginya apa? Saya memberikan ini tools-nya ya Bapak Ibu ya. Tools-nya yang dapat Anda pakai, Anda bawa pulang dalam bisnis Anda cek. Dan yang ketiga, apakah Anda memiliki CRM atau manajemen hubungan pelanggan yang mumpuni? Apa itu manajemen hubungan pelanggan atau CRM? Sekarang, selama masa COVID-19 ini, perusahaan yang mampu bertahan adalah perusahaan yang mampu atau perusahaan yang sudah membangun hubungan dengan para pelanggannya dengan baik. Artinya, di sana mereka memiliki banyak sekali database pelanggan. Dan mereka menyapa setiap pelanggan mereka. Bukan hanya untuk urusan jual beli produk atau jasa, tapi benar-benar sudah ada personal touch di sana, atau sentuhan personal. Saya menangani ada salah satu klien saya di daerah Jatinegara di Jakarta, bisnisnya adalah tukang gigi. Artinya membuat gigi palsu. Karena banyak sekali proyek di Jakarta, akhirnya tukang gigi ini ini udah bisnisnya juga bisnis kecil banget ya, cuma 2 orang karyawan. Bisnisnya menjadi sepi, benar-benar sepi bisnisnya. Karena bisnisnya sepi, ditambah lagi dengan banyak proyek di Jakarta, orang itu kalau mau ke tempatnya itu susah parkir. Lalu ketika saya tangani, ketika ngobrol, sesi coaching, business mapping, saya tanya, Ibu punya database pelanggan Ibu nggak selama ini? Dia sudah ada 20 tahun menjadi tukang gigi di daerah itu. Dan dia katakan, tidak ada satupun, Pak, data pelanggan yang kami simpan. Karena kebanyakan orang sudah beli gigi, giginya sudah selesai, ya sudah. Dia ambil, sudah selesai. Dan saya bilang, waduh, agak berat juga, saya bilangnya, tapi dalam hati, berat juga nih nolong UKM yang model seperti ini. Kenapa? Database pelanggan aja mereka nggak punya. Padahal zaman sekarang, data adalah merupakan salah satu aset. Dan apalagi data pelanggan. Nah, teman-teman semua, ini merupakan menjadi salah satu strategi kita. Yuk kita coba cek dari bisnis kita. Produk jasa kita sudah tepat tuh.
strategi dan saluran penjualannya sudah cukup atau belum. Dan manajemen hubungan pelanggan kita selama ini seperti apa. Nah, bicara tentang produk atau jasa yang tepat, yang perlu dipertanyakan, strategi yang perlu kita tanyakan adalah apakah produk dan jasa yang kita jual sekarang ini adalah yang diperlukan oleh pasar. Lalu solusi apa yang ditawarkan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan? Dengan kata lain, kenapa kok pasar atau konsumen harus membeli produk saya? Kenapa konsumen harus membeli produk saya? Solusi apa yang kita bisa tawarkan? Lalu yang ketiga, kalau ternyata yang pertama dan kedua sulit untuk kita jawab, pertanyaannya adalah, kira-kira sekarang pasar lagi butuh apa? Lagi butuh produk apa? Inilah yang saya katakan, kita harus melihat realita. Kita nggak bisa lagi menggunakan idealisme kita untuk menjalani bisnis, tapi justru melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jangan ragu untuk putar atau banting setir. Ya. Nah, lalu berikutnya lagi, nanti saya akan kasih contoh beberapa contoh perusahaan yang melakukan strategi ini. Strategi dan saluran penjualan yang tepat. Apakah Anda sudah masuk ke ranah digital atau belum untuk mempromosikan, untuk menjual produk Anda? Lalu, strategi penjualan apa yang Anda gunakan? Anda bisa menggunakan upselling, downselling, cross-selling, dan lain sebagainya. Nanti saya kasih tunjuk apa itu maksudnya upselling, downselling, dan cross-selling. Ini merupakan salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk di era new normal ini. Ada satu kata-kata yang sangat bagus banget, saya ketemu di internet, yaitu there is no digital strategy anymore. Just strategy in a digital world. Sekarang banyak UKM ribut, heboh. Pak, bagaimana caranya untuk saya bisa jualan online? Pak, gimana caranya? Strategi apa yang saya lakukan untuk supaya produk saya laku di online, Pak? Karena sekarang udah orang PSBB, orang nggak pergi ke mall lagi. Orang semua cuma lewat handphone dan smartphone-nya. Dan saya katakan, digital strategi udah bukan lagi digital strategi. Dulu, corporate maupun UKM berpikirnya gini, punya banyak strategi dan salah satu strateginya adalah digital strategi. Tapi zaman new normal ini sudah tidak ada lagi digital strategi, tapi justru adalah strategi di dalam dunia digital. Ini yang perlu kita ada sedikit perubahan mindset. Bukan digital strategi lagi ya. Saya memberikan contoh bagaimana perusahaan ABC yang kita tahu jualan kecap, jualan sambal, jualan sirup. Tadinya ABC itu kan menggunakan perusahaan pihak ketiga untuk mendistribusikan produk-produknya. ABC ini banyak dikenal produk-produknya itu yang di grosiran setiap daerah itu ada ya. Tapi sekarang ABC sudah masuk ke digital, mereka langsung direct to customer, langsung ke pelanggan dari rumah ke rumah. Dan saya sudah menggunakan produknya, menggunakan layanannya. Bayangkan, minimal pembelian 150.000 produk apapun ABC gratis ongkir. Ini dia meluncurkan program ini nggak lama setelah PSBB yang pertama di Jakarta. Ini merupakan salah satu strategi yang saya katakan yang tepat. Ya, karena biasanya kan kita beli produk-produk ABC di supermarket, minimarket lah setidaknya. Nah, PSBB seperti ini, ABC mengeluarkan strategi seperti ini dan ternyata sambutannya luar biasa. Ada lagi contoh perusahaan berikutnya itu Bata. Ya, kebetulan marketing director-nya sahabat saya. Bata menggunakan strategi beli sepatu bisa dari rumah. Kemarin waktu sebelum Ramadan, dia membuat sebuah promo yang luar biasa gebrakannya dan mampu mencetak penjualan yang luar biasa. Sepatu Bata. Ya. Belanja dari rumah, nanti dia pelanggan itu cuma masuk ke dalam satu website gitu. Dan ketika kita sudah memilih, sepatu itu akan dikirim dari toko Bata terdekat. Ya. Jadi mereka membuat suatu sistem yang wah luar biasa keren. Ya. Ini salah satu contoh strategi. Nah, bagaimana ini juga ini apa ya? Sampurna retail.
ya, Sampurna Retail Community. Bagaimana para pedagang-pedagang yang produk-produk Sampurna, ya kita tahu ya produk Sampurna itu banyaknya rokok ya. Bagaimana para warung-warung itu sekarang diberikan aplikasi apps untuk order barang. Nah, ini contoh strategi-strategi digital. Nah, teman-teman UKM, terutama teman-teman UMKM Kabupaten Banyumas, jangan bersedih hati, minggu depan saya akan membuat seminar yang sama seperti ini, gratis juga. Kita akan membahas 4 rahasia strategi untuk jualan online bersama dengan pakarnya, nanti saya akan perkenalkan ya. Nah, ini bagaimana bisnis hotel yang mereka tenggelam selama masa pandemi ini, mereka membuat strategi-strategi yang cukup lumayan berhasil ya. Mereka membuat paket work from home atau paket isolasi mandiri di hotel gitu ya. Jadi hotelnya tetap bisa beroperasi. Ya. Hotelnya tetap bisa melayani pelanggan dengan standar protokol kesehatan. Nah, teman-teman, ini contoh-contoh strategi yang kita bisa lakukan. Nah, begitu juga dengan Sabujin yang biasa mereka adanya di mall-mall gitu ya, restoran all you can eat, sekarang bisa makan juga di rumah. Ini yang saya katakan termasuk strategi yang upselling, downselling, cross-selling. Ini istilahnya downselling. Artinya tadinya dia jualan servis, produk dan servis di mall, tapi sekarang mereka downselling. Mereka jualannya versi bekunya ke rumah-rumah. Ini strategi downselling. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh pengusaha garmen Emba di Malang. Bagaimana yang tadinya Emba itu bikin jeans, bikin kemeja, sekarang bikin APD tenaga medis. Ini menjadi cross. Ya, udah bukan lagi upselling atau downselling, tapi cross-selling. Mereka menjual APD. Ya. Nah, lalu berikutnya lagi. Nah, ini contohnya Emba ya. Mereka juga jualan masker. Sekarang produksi masker. Dan diikuti oleh banyak sekali pengusaha-pengusaha garmen. Ya, ini juga contoh bagaimana mereka downselling ya. Hotel bintang 5 yang biasanya JW Marriott, ini kan JW Marriott ya. Buffet, dia membuat home delivery. Ya, jadi hotelnya tetap bisa beroperasi. Nah, teman-teman semua, saya akan membahas mengenai manajemen hubungan pelanggan. Ini salah satu strategi juga yang tepat bagaimana kita justru di masa pandemi ini kita bisa menyapa pelanggan-pelanggan kita. Ya, Damon Richard pernah mengatakan, quote-nya bagus banget, your customer doesn't care how much you know until they know how much you care. Artinya apa? Pelanggan-pelanggan Anda itu nggak peduli seberapa banyak, seberapa Anda mengenal mereka. Sampai mereka tahu betapa Anda peduli sama mereka. CRM ini sangat penting untuk dijalankan karena brand atau produk yang mampu eksis di menyapa pelanggannya adalah yang dapat bertahan. Nah, untuk itu beberapa strategi, ada 5 hal yang kita bisa lakukan di bidang CRM ini. Yang pertama adalah customer database. Apa yang tadi saya katakan? Apakah Anda punya database pelanggan-pelanggan Anda? Lalu, apakah Anda juga rajin mengontak mereka? Sekedar mengucapkan selamat Idul Fitri, sekedar mengucapkan selamat tahun baru, bisa. Ya, sepanjang mengingatkan untuk menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, bisa. Itu kontak manager. Lalu bagaimana Anda mengkomunikasikan brand Anda, merek Anda, produk Anda, jasa Anda kepada mereka? Strategi apa yang Anda lakukan di sini? Ya, lalu berikutnya value and reward. Nah, di sini juga Anda ditantang untuk di masa-masa sekarang memberikan value dan reward kepada pelanggan. Jangan katakan bahwa Pak, kita nggak punya budget. Kita nggak bicara value atau reward itu menjadi sesuatu hal atau kita harus menjadi seperti orang yang bagi-bagi uang. Bukan. Tetapi value dan reward adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai-nilai positif yang berkaitan dengan brand kita, merek kita, produk kita kepada setiap pelanggan. Dan yang terakhir, customer experience dan engagement. Bagaimana kita membuat keterikatan para pelanggan kita dengan produk yang kita jual.
dan membuat para pelanggan kita ini lebih lebih engage atau lebih terikat dengan produk kita. Ini strategi yang kita bisa gunakan juga untuk di era new normal ini. Nah, teman-teman semua, saya nggak akan bahas semua mengenai belajar bertumbuh kolam baru, maksimalkan potensi, mulai melangkah, karena ini sebenarnya adalah materi coaching saya. Ya, silakan nanti teman-teman yang mau bersinergi dengan kami sangat terbuka. Nah, sekarang bicara tentang chance, bicara tentang peluang, saya harus dengan berat hati juga mengingatkan Anda semua, khususnya di Kabupaten Banyumas, mengenai hasil rakor Forkompimda Kabupaten Banyumas tanggal 14 September kemarin. Bahwa ternyata peraturan pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa resepsi hajatan dilarang kecuali ijab kabul 30 orang maksimal. Diterapkan setelah 14 hari. Razia masker, ya, menyisir 3 kali seminggu, 2 kali malam, 1 kali siang. Karantina mandiri yang positif di karantina dan harus di rumah sakit atau hotel yang ditunjuk. Swab acak bagi wisatawan di tempat wisata. Waduh, saya membayangkan Batu Raden sepi ini. Pelanggar masker sanksi diperberat, termasuk KTP yang ditahan data harus masuk ke Dinduk Capil, katanya. Akan diadakan jam malam dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Kerumunan massa atau manusia dipantau ketat. Nomor 8, ada 1 asisten sekda khusus memantau COVID saja. Kegiatan Pemda yang tidak terkait COVID dievaluasi atau dibatalkan. WFH 25% karena zonasi rendah. GOR diaktifkan untuk menampung karantina lagi, karantina desa diaktifkan lagi. Akan diadakan razia masker serentak, yang beresiko tinggi rumahnya akan ditandai, dan sekolah tatap muka ditiadakan. Ini hasil rakor, dan saya cukup lumayan bersedih karena saya nggak bisa mengunjungi teman-teman yang di Purwokerto, sahabat-sahabat saya dan klien-klien kami di sana. Tapi kita juga bersyukur karena ada online seperti ini, jadi kegiatan training, coaching masih bisa berjalan dengan baik. Nah, teman-teman semua, ini harus kita patuhi, ini harus kita sikapi. Jangan jadikan ini menjadi satu pemudar semangat kita, tapi justru harus semangat kewirausahaan kita, semangat survival kita harus semakin bangkit justru dengan adanya hasil rakor seperti ini. Ya, saya selalu menyemangati teman-teman. Justru kita bersyukur kita dikasih tantangan seperti ini dan kita harus mengatakan wow, menarik. Setuju ya teman-teman ya? Menarik. Kenapa? Berarti kita ditantang lagi untuk berpikir lebih pintar lagi, ditantang untuk berusaha dengan lebih cerdas lagi. Bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Nah, oleh sebab itu kita harus pintar-pintar mencari peluang. Kita juga harus melihat, harus mempersiapkan diri, nggak cuma hanya saja sekarang, tapi juga nanti, setelah mungkin vaksin ditemukan, setelah COVID ini berakhir, kita juga harus mempersiapkan dari sekarang. Sekarang waktu yang paling kesempatan emas itu sekarang. Kalau Anda nggak mempersiapkan sekarang, waduh, bahaya ya. Nah, pastikan bisnis Anda, usaha Anda, kalau memang Anda berhubungan langsung dengan pelanggan, ya pakai masker dan hand sanitizer. Saya kemarin sempat jalan dengan sebuah keluarga gitu ya. Kita mau membeli sesuatu, mau membeli makanan. Ini di daerah Anda, di daerah Purbalingga. Dan ketika kita udah nyampe di tempatnya, si ibu ini, teman saya ini udah turun, tapi dia naik lagi dan dikatakan, nggak usah beli di sinilah, beli tempat lain aja. Kenapa? Saya tanya. Kenapa? Karena orang yang melayaninya, yang menyiapkan makanannya nggak pakai masker. Gitu. Nah, ini harus menjadi satu perhatian buat kita semua, terutama pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan. Kita harus benar-benar meyakinkan pelanggan kita bahwa makanan yang kita jual, minuman yang kita jual adalah higienis, sehat, dan menggunakan protokol kesehatan yang tepat. Ini baru satu orang teman saya yang punya pemikiran seperti itu. Dia tadinya mau beli makanan, nggak jadi gara-gara pelanggannya nggak ada masker. Si yang jualnya nggak pakai masker dan tidak disiapkan hand sanitizer. Oleh sebab itu kita harus mulai
peduli terhadap ini ya, dan kita juga harus melihat peluang ini. Kalau kita melihat ini adalah sebagai suatu pembatasan buat kita, gerak bisnis kita akan dibatasi, akan terbatas. Tapi kalau kita melihat justru dengan gaya hidup masker dan hand sanitizer adalah sebuah peluang, maka akan menjadi sebuah peluang buat kita. Bagaimana kita bisa melayani pelanggan-pelanggan kita dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadikan ini suatu strategi yang baru. Jadikan ini suatu peluang bisnis yang baru. Bukan peluang bisnis bikin masker sama hand sanitizer ya. Kalau bisa bagus. Tapi maksud saya, jadikan ini menjadi satu standar baru yang bagus sehingga ini bisa menjadi satu nilai jual buat bisnis Anda, buat produk Anda, bahwa perusahaan Anda sudah menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu. Ya. Nah, bicara tentang peluang, tidak ada strategi lain, yaitu strateginya find it or make it. Anda harus menemukan peluang itu, atau Anda harus menciptakan peluang itu. Oleh sebab itu saya suka, lebih suka tuh sesi nanti Q&A ya, tanya jawab ya. Ayo silakan bertanya, kita gali sama-sama. Peluang-peluang apa yang kita bisa temukan. Karena ini strateginya memang cuma dua ini. Dan kita juga harus mulai melihat bahwa bisnis model kita sekarang sudah berubah. Dulu, yang namanya bisnis, yang besar memakan yang kecil. Betul ya? Kalau Anda punya warung, ukurannya 9 meter persegi, 3x3, Anda akan digilas dengan Alfamart, Indomart yang udah punya jaringan. Warung 3x3 akan habis dengan orang yang punya Alfamart, Indomart. Setuju ya? Big eat small. Yang besar makan yang kecil. Tapi sekarang udah bukan begitu lagi modelnya. Karena COVID-19 ini membuat kita semua ke titik nol. Mau perusahaan besar, mau perusahaan kecil, kita semua mulai dari nol. Tetapi yang menang adalah bukan yang besar lagi, tetapi yang cepat dalam menyikapi perubahan. Yang kedua, yang menang itu yang smart, artinya yang mau terus belajar, yang mau terus bertumbuh. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mau melihat bisnis ini sebagai suatu ekosistem. Saya cukup lumayan agak sedih melihat kondisi di Purwokerto. Saya punya satu kasus di Purwokerto yang cukup menarik, yaitu begini. Kecenderungan orang di Purwokerto yang punya toko, ya saya katakan, saya nggak sebut nama tokonya ya, karena nanti Anda semua langsung tahu. Kecenderungannya gini, contoh, ada toko berjualan satu barang, satu jenis barang. Sebutlah jualan lemari misalnya. Lalu ada toko lain jualan lemari, tetapi skala tokonya lebih kecil. Si toko yang besar ini punya strategi. Strateginya adalah merangkul toko-toko yang kecil. Dia bilang seperti ini ke toko-toko yang kecil, kamu nggak usah produksi lemari. Kamu kalau mau, kamu bisa nggak perlu produksi lemari, tapi kamu ambil lemari dari saya. Kamu bisa menjual lemari dengan harga yang sama dengan saya jual. Apa yang terjadi? Si toko yang kecil ini nggak mau loh. Dia bilang, ngapain saya harus beli sama kamu? Walaupun harganya bisa jual harga sama. Jadi yang dia lakukan apa? Dia cari setengah mati orang yang bisa supply dia lemari dengan harga yang lebih murah. Dia gengsi, nggak mau berhubungan dengan toko yang lebih besar dari dia. Nah, teman-teman semua para pengusaha UKM, saya katakan, ekonomi kita akan mati kalau semua orang, semua pengusaha UKM punya cara berpikir yang seperti ini. Makanya tadi saya senang banget Pak Yunianto bilang bahwa kalau perlu kita buat suatu pengelompokan industri yang bikin makanan semua, yang bikin garment semua gitu ya. Justru karena apa? Memang betul bisnis model kita ke depan, kita harus membuat sebuah ekosistem bisnis. Kita harus membuat seperti asosiasi.
kita nggak bisa lagi tampil seorang diri. Karena sekarang zamannya kita zaman berekosistem. Oleh sebab itu, konsep bisnis model yang tepat zaman sekarang, masa COVID-19 ini adalah bukan lagi berkompetisi, tapi berkoopetisi. Sekali lagi ya, bukan berkompetisi, tetapi berkoopetisi. Kompetisi iya, kenapa? Karena menjual barang-barang yang sama. Tetapi bagaimana dengan menjual barang-barang yang sama, tetapi keuntungan itu bisa dibagi rata, keuntungan itu bisa dirasakan, kesejahteraan itu bisa merata. Karena itulah yang akan menjadi penggerak ekonomi kita di masa depan. Nah, saya harap teman-teman para pelaku usaha lebih aware mengenai hal ini, lebih peka terhadap hal ini. Sekarang udah bukan zamannya lagi Anda menjadi Superman, tapi sekarang zamannya Avenger, nah, gitu ya. Kalau Superman kan jagoan sendiri tuh. Kalau Avenger kan tim, betul? Masing-masing punya kekuatan apa? Ayo fokus di kekuatannya masing-masing. Dan buatlah sebuah ekosistem. Nah, teman-teman, ini masih udah di bagian-bagian akhir. A vision without a strategy remains an illusion. Misalnya, Anda, tadi kan saya katakan 7 aspek kita dalam Right and Big itu, nomor 1 vision. Habis vision, kita bicara tentang people and culture. Bicara tentang finance, bicara tentang komersial, support and teknologi, proses, baru terakhir strategi. Pada akhirnya, ujung-ujungnya, strategi bisnis sangat diperlukan. Dan dari pengalaman saya dari 2013 membina UKM. UKM itu punya satu kelemahan, dan kelemahan itu rata, yaitu mereka sangat kurang sekali dalam hal strategi bisnis. Mereka sangat kurang sekali, UKM kebanyakan saya bilang, kebanyakan UKM sangat kurang sekali memiliki strategi bisnis. Tapi kalau ditanya vision, wah UKM Indonesia itu luar biasa. Saya salut, angkat jempol. Pak, mimpi Bapak terhadap bisnis Bapak apa? Saya mimpinya adalah UKM go global, produk UKM bisa merajai pasar Asia Tenggara. Wow, visinya keren. Tapi begitu saya tanya, strategi Bapak untuk ke sana gimana? Nah, itu nggak tahu Pak, katanya gitu ya. Oleh sebab itu, Right and Big hadir di sini. Saya mau mengajukan diri, kami mau menjadi mitra bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Yuk kita sama-sama mencari jalan tengah, mencari strategi terbaik apa untuk kita sama-sama mengembangkan UKM ini. Karena a vision without a strategy remains an illusion. Sebuah visi tanpa strategi hanya tinggal sebuah ilusi belaka gitu ya. Nah, strategi untuk UKM, untuk COVID-19 ini secara kesimpulan seperti apa, Pak? Kesimpulannya saya bilang R3 strategi. R3 artinya ada 3 gitu ya. Bukan R3 mobil Suzuki itu, bukan R3. Pertama adalah rebuild. Anda harus mau membangun kembali. Membangun kembali semangat Anda untuk mau belajar. Anda harus mau menggali lagi, membangun kembali semangat Anda untuk bangkit lagi. Ini penting, karena banyak sekali UKM-UKM yang sudah patah arang, sudah patah semangat karena COVID. Yuk, rebuild. Yang kedua, strategi yang kedua adalah reform. Mari kita ubah bentuk. Mungkin cara kita bermanajemen, cara kita mengelola orang, cara kita berusaha, cara kita berproses dalam bisnis. Ubah bentuk, reform. Ini menjadi satu strategi kesimpulan. Dan yang ketiga, retain. Retain itu artinya mengencangkan atau menguatkan yang sudah ada. Apa nih yang sekarang kita sudah kuat? Lebih diperkuat lagi. Itu strateginya. Ini menjadi satu kesimpulan dan menjadi satu penutup buat acara kita malam hari ini.